Halo saudara-saudara, merdeka. Sekarang kita masuk hari yang kesekian dalam kampanye pemilihan presiden dan wakil presiden untuk tahun 2024. Kampanye ini bukan kampanye capres, tetapi sebuah pencerahan luar biasa untuk bangsa dan negara, di mana kemarin kita sudah membandingkan kondisi-kondisi di luar negeri tentang segala kemungkinan yang terjadi bila otoritarianisme berlaku di Indonesia, dengan contoh zaman Hitler dan zaman Stalin. Lantas kemudian kita membutuhkan seorang Uberman atau Superman yang dapat menguasai secara paripurna segala macam kemampuan untuk memimpin bangsa. Namun dalam filsafat tentang Uberman ini sendiri ternyata kemudian didapati sesungguhnya tidak ada orang yang bisa sempurna, maka dibutuhkan suatu sistem yang dapat mendukung bagaimana peran sempurna itu. Nah, di sini kita perlu mengingat bahwa ada yang disebut sebagai suatu sejarah ilmu. Perbandingan kemarin dengan kondisi di luar negeri itu merupakan sebuah keniscayaan sejarah di mana setiap bangsa mempunyai sejarahnya sendiri, dan itu dapat menjadi suatu pelajaran bagi bangsa lain, dan tetap membutuhkan kondisi-kondisi subjektif yang berlaku pada bangsa kita sendiri secara budaya, secara ekonomi, politik, dan semua hal yang harus kita perhatikan, di mana kita sendiri juga mempunyai sejarah sendiri di dalam kepemimpinan negara ini, di mana sesungguhnya kemarin dikatakan bahwa negara ada beberapa versi pemahaman, dan kita mempunyai pemahaman sejak tahun 1945 sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Meski di sana sini ada penafsiran ulang tentang hal itu, yang dikatakan bahwa negara NKRI itu terwujud dalam kesepakatan pertama adalah untuk menyatukan bangsa Indonesia ini melawan penjajahan. Tapi kemudian dibutuhkan pemikiran yang lebih realistis bahwa sesungguhnya ada kemungkinan negara Indonesia sebagai Republik Indonesia Serikat. Maka tahun 1949 ketika penyerahan kedaulatan oleh Belanda ke Indonesia, yang dibentuk bukanlah negara kesatuan tetapi negara Republik Indonesia Serikat, setelah melalui konferensi Meja Bundar dan konferensi Renville serta konferensi Rumroyen. Nah, di sini saudara-saudara, kita mendapati bahwa sejarah negara kesatuan Republik Indonesia itu juga merupakan kesepakatan dan itu ada ruang waktunya tersendiri. Setelah melalui tahap Republik Indonesia Serikat itu, maka kembalilah kita ke negara kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1950.
Nah, di sini saudara, selain budaya, selain ekonomi, dan segala hal yang terkait, maka ada yang disebut sebagai sejarah subjektif bangsa Indonesia sendiri. Dan secara sejarah ilmu dikatakan bahwa sejarah ilmu itu bukanlah keberlanjutan dari yang terdahulu, karena setiap masa mempunyai kontradiksinya sendiri dan bukan mempunyai permasalahan atau kontradiksi yang sama dengan masa-masa sebelumnya. Itu yang terjadi selama ini. Tadi pembahasan tahun 1945, 4950. Nah, itu masa tertentu. Jauh sebelumnya juga ada sejarah sendiri oleh bangsa ini, mulai dari zaman purbakala, zaman kerajaan-kerajaan, zaman penjajahan, zaman kebangkitan nasional, zaman Sumpah Pemuda tahun 1928, zaman kemerdekaan 1945, dan masuk tahun 1950 sampai 1965 setelah demokrasi Indonesia adalah demokrasi parlementer menjadi demokrasi terpimpin, dipimpin oleh Presiden Soekarno sampai tahun 1966-67. Nah, sesudah itu masuklah kita ke demokrasi Pancasila versi Orde Baru zaman Presiden Soeharto sampai tahun 1998. Dan sesudah tahun 1998 kita masuk ke demokrasi reformasi sampai muncul sekarang demokrasi apa yang menurut para budayawan sudah merupakan melenceng dari demokrasi reformasi, dan itu merupakan suatu sejarah yang dalam penafsirannya setiap orang mempunyai tafsir sendiri, versi sendiri. Dan yang ditekankan di dalam channel Yonatan Raharjo yang mencerdaskan bangsa ini, kita menelusurinya tidak hanya membandingkan, sekedar membandingkan dengan orang luar negeri seperti zaman Hitler di Jerman dan zaman Stalin di Uni Soviet yang sekarang menjadi Rusia, tetapi kita mempunyai sejarah Indonesia sendiri, dan sejarah Indonesia sendiri itu pun berbeda masanya, dan belum tentu apa yang ada terjadi pada masa dahulu sekarang kita temui kontradiksinya, dan sekarang kita sudah menemukan sendiri, membuktikan sendiri bahwa kontradiksi pada tahun 2023-2024 ini ternyata betul-betul berbeda dari kontradiksi pada zaman reformasi tahun 1998. Kontradiksi sekarang nyata betul, di mana kekuasaan itu sudah menyebar dalam berbagai partai-partai yang mempunyai kekuatan-kekuatan untuk saling bekerja sama atau berkoalisi. Dan ternyata dengan melalui pemilihan umum yang langsung, di mana kekuatan partai-partai itu yang mendukung presiden yang akan dipilih tahun 2024 itu mempunyai peta yang mungkin pada tahun 1998 tidak diperkirakan sebelumnya kondisinya seperti sekarang. Bahkan ketika muncul kekuatan presiden sebagai suatu kekuatan yang nyaris tak tergoyahkan, yang sangat kuat untuk bisa mengendalikan partai-partai yang di dalam koalisinya
untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden versi kehendak presiden itu, kita melihat ada suatu kontradiksi yang ternyata tidak dibayangkan sebelumnya oleh banyak orang yang terkaget-kaget melihat perubahan demi perubahan yang ada. Dan ternyata ini kalau kita bandingkan lebih jauh lagi, kita dulu mengenal zaman-zaman kerajaan di mana kekuasaan sentral adalah pada raja yang semua kebijakannya tunggal, tidak bisa dibantah. Zaman Mojopahit, zaman Sriwijaya, zaman kerajaan-kerajaan pasca Mojopahit, ada Demak, ada Pajang, ada Mataram di Jawa pecah menjadi Solo dan Jogja, sementara di Jawa Barat ada negara Pajajaran, kerajaan Pajajaran Pasundan yang tidak pernah ditaklukkan oleh kerajaan Mojopahit. Dan di luar pulau di Kalimantan ada kerajaan-kerajaan sendiri, di Sumatera ada kerajaan-kerajaan sendiri, di Sulawesi ada kerajaan-kerajaan sendiri, di Maluku juga demikian, di Bali juga demikian, Nusa Tenggara, bahkan di Papua juga ada kekuasaan daerah-daerah sendiri. Nah, ini jelas berbeda kondisinya kalau dibandingkan dengan zaman sekarang. Di dalam negara kesatuan Republik Indonesia, ternyata sentral kekuasaannya ada pada kesepakatan para pendiri bangsa yang mempersatukan bangsa Indonesia ini. Dan ternyata sejarah bergulir pun sekarang kita mempunyai pola yang mungkin tidak terbayangkan sebelumnya. Kekuasaan dan kepengusahaan menjadi suatu yang nyaris seperti dua sisi mata uang, di mana antara penguasa dan pengusaha seperti dua sisi mata uang itu. Karena secara filosofis di dalam sebuah filsafat menyatakan bahwa dasar bawah dari segala kekuasaan itu adalah faktor ekonomi. Dan itu ternyata terbuktikan sekarang bahwa faktor ekonomi itu menjadi basis dari kekuasaan. Dan sepanjang sejarah demi bangsa, pertentangan dan peperangan itu terjadinya adalah oleh karena ekonomi. Nah, oleh sebab ekonomi itulah dulu bangsa Indonesia juga dijajah oleh bangsa-bangsa Eropa, oleh karena mereka mempunyai tiga hal yang digaungkan. Satu, yaitu glorifikasi, yaitu kekuasaan, ketenaran, dan gold atau emas atau ekonomi. Di situ penguasaan ekonomi bangsa ini, Indonesia, diambil kekayaan alamnya untuk dikirim ke sana dan membuat bangsa sana kaya. Dan yang ketiga, agama. Agama ada yang memakai untuk penyebaran agamanya, tetapi ada yang tidak demikian. Tetapi hal itu merupakan tiga keniscayaan yang dapat menjadi pertimbangan kita saat ini, bahwa antara kekuasaan dan ekonomi itu berbicara. Sehingga melihat carut marut dalam kebangsaan ini pada saat ini, tarik-menarik antara kelompok koalisi yang berbeda, itu tetap basisnya harus diingat bahwa segala sesuatu kekuasaan itu basis dasarnya adalah ekonomi, dan sejarah sudah mencatat. Tetapi ini tidak sekedar keberlanjutan masalah dari setiap zaman yang berbeda,
tetapi oleh karena prinsip ilmu, secara ilmu itu bukan keberlanjutan, tetapi sebuah ketidakberlanjutan, mempunyai suatu yang disebut sebagai kontradiksi, kontroversi, kontradiksi, hal-hal yang bertentangan, yang bermunculan pada zamannya masing-masing. Dan itulah mengapa ada yang mengatakan anak-anak muda milenial, zaman milenial, generasi Z saat ini tidak mengenal bagaimana reformasi tahun 1998 yang membentuk demokrasi reformasi selama ini hingga tahun 2023 terkaget-kagetkan kondisi. Ternyata demokrasi reformasi yang dibentuk tahun 1998 itu sudah mengalami suatu tantangan yang mencengangkan dan perlu ditelaah lebih dalam. Sesungguhnya kontradiksi saat ini yang terutama dimiliki oleh generasi Z, generasi milenial sekarang itu, kontradiksinya yang jelas berbeda itu bagaimana dan bagaimana pula menyikapinya. Tetapi pertanyaan, apakah hakikat dari semua itu saat ini sudah terjawab bahwa setiap sejarah mempunyai zamannya sendiri dan kontradiksi sendiri.